Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Sunarto selaku dosen pengampu materi teori ekonomi makro, dan teman-teman sekalian yang kami cintai dan yang kami banggakan. Kami akan memperkenalkan diri kami kepada teman-teman. Saya sendiri atas nama Benedictus Don selaku moderator dan pembawa materi 2, dan teman saya Ricky Fadil Ramadoni selaku pembawa materi 1. Baik, selanjutnya kami akan membawa materi bab 7, yaitu tentang teori inflasi. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya Ricky Fadil Ramadoni untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Akan saya lanjutkan. 1. Konsep dasar inflasi. Pengertian inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Secara umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Secara terus-menerus artinya kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja. Jenis barang yang digolongkan untuk perhitungan inflasi diantaranya adalah harga barang kelompok makanan, kelompok pakaian, dan kelompok perumahan. Dalam kenaikan harga dipengaruhi oleh agregat demand atau permintaan dan agregat supply atau penawaran. Agregat demand atau AD adalah jumlah barang atau jasa yang diminta atau ingin dibeli oleh perekonomian pada berbagai kemungkinan tingkat harga umum, di mana pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan. Kurva AD adalah kurva yang memperlihatkan hubungan antara berbagai tingkat harga dan pendapatan nasional, di mana pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan. Bagaimana caranya menentukan kurva AD? 1. Menurut Keynes, perubahan harga akan mempengaruhi pendapatan atau Y keseimbangan melalui pengaruh terhadap penawaran uang, dan ini berarti pengaruh perubahan harga akan melewati mekanisme di pasar umum. 2. Menurut ekonomi klasik, perubahan harga mempengaruhi pendapatan atau Y keseimbangan melalui jumlah uang yang dimiliki, yang untuk selanjutnya hal ini akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga keluarga, dan berikutnya akan mempengaruhi pasar barang. Agregat supply atau AS adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dalam perekonomian pada berbagai kemungkinan tingkat harga umum, di mana pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan. Kurva AS adalah kurva yang memperlihatkan hubungan antara tingkat harga dan pendapatan nasional, di mana pasar input atau tingkat kerja dalam keseimbangan. Bagaimana caranya menentukan kurva AS? 1. Menurut pendapat ekonomi klasik, upah nominal akan berubah sejalan dengan berubahnya tingkat harga. Apabila terjadi kenaikan harga, maka upah nominal naik, dan begitu juga sebaliknya. 2. Menurut Keynes, upah nominal akan naik bila harga naik, tapi upah nominal tetap kalau harga turun. Faktor-faktor penentu agregat supply. 1. Output potensial terdiri dari tersedianya jumlah input atau kuantitas dan kualitas, dan teknologi dan efisiensi kerja. 2. Biaya produksi terdiri dari tingkat upah, tingkat harga produk impor, dan lain-lain seperti krisis energi, aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 2. Penyebab timbulnya inflasi. Penyebab timbulnya inflasi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Inflasi akibat tarikan permintaan. Inflasi terjadi karena jumlah barang yang diminta secara total atau agregat demand melebihi jumlah barang yang ditawarkan dalam perekonomian atau agregat supply. Dengan kata lain, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa tertentu selalu mengalami peningkatan, sementara di sisi lain, kapasitas produksi tetap atau kapasitas optimal atau full employment, jenis inflasi ini sering disebut demand pull inflation. Kurva inflasi demand pull inflation seperti ini. Kurva demand pull inflation di mana P1 harga awal, P2 harga setelah ada perubahan, Y1 jumlah produksi awal, Y2 jumlah produksi setelah ada perubahan, E keseimbangan awal, E, keseimbangan setelah ada perubahan.
Contoh soal, pengaruh perubahan permintaan terhadap harga dan kuantitas. Diketahui, fungsi AD per QD sama dengan 40 kurang 2P. Fungsi AS per QS sama dengan 10 tambah 1P. Ditanya, 1. Hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan. 2. Bila AD naik yang ditujukan oleh fungsi permintaan menjadi QD sama dengan 70 kurang 2P dan AS tetap, bagaimana pengaruhnya terhadap harga? 3. Tunjukkan pengaruh tersebut secara grafik. Jawab. A. Harga keseimbangan adalah fungsi AD per QD sama dengan 40 kurang 2P. Fungsi AS per QS sama dengan 10 tambah 1P. Keseimbangan terjadi saat QD sama dengan QS. 40 kurang 2P sama dengan 10 tambah 1P. 40 kurang 10 sama dengan 1P tambah 2P. 30 sama dengan 3P. P sama dengan 30 per 3. Jadi PE sama dengan 10. Jadi harga keseimbangan adalah 10. Kuantitas keseimbangan adalah QD sama dengan 40 kurang 2P sama dengan 40 kurang 2 per 10 sama dengan 40 kurang 20 sama dengan 10. Dan QS nya sama juga 10 tambah 10 sama dengan 10 tambah 1 kali 10 sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20. Jadi kuantitas keseimbangannya 20. B. Perubahan harga apabila permintaan naik dan penawaran tetap. Pengaruhnya terhadap harga keseimbangan adalah fungsi permintaan QD sama dengan 70 kurang 2P. Fungsi penawaran QS sama dengan 10 tambah 1P. Keseimbangan terjadi pada saat QD sama dengan QS. 70 kurang 2P sama dengan 10 tambah 1P. 70 kurang 10 sama dengan 1P tambah 2P. 60 sama dengan 3P. P sama dengan 60 bagi 3, PE sama dengan 20. Harga keseimbangannya 20. Kuantitas keseimbangan adalah QD sama dengan 70 kurang 2P, 70 kurang 2 per 20 sama dengan 70 kurang 40 sama dengan 30. Dan QS nya juga 10 tambah 1P sama dengan 10 tambah 1 kali 20 sama dengan 10 tambah 20 sama dengan 30. Jadi kuantitas keseimbangannya 30. Ini C, pengaruh terhadap harga dan kuantitas secara grafik. Ini grafik contoh tadi, di mana AD, sama dengan permintaan agregat meningkat, AS sama dengan penawaran agregat, AD dan permintaan meningkat. 2. Inflasi akibat tarikan penawaran. Dari sisi penawaran, kenaikan harga dapat terjadi karena turunnya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Apabila jumlah komoditi yang ditawarkan jumlahnya mengalami penurunan, sedangkan jumlah yang meminta komoditi tersebut tetap, maka komoditi tersebut akan mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga juga bisa disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebut dengan cost plus inflation. Contoh kurva inflasi cost plus inflation. Inflasi disebabkan oleh kenaikan biaya produksi sehingga menggeser kurva AS atau harga supply ke atas. Sebagai akibatnya harga naik dari P1 ke P2. Diketahui data fungsi AD per QS sama dengan 70/2P. Fungsi AS per QS sama dengan 40 tambah 1P. Ditanya harga dan kuantitas keseimbangan. Fungsi AD per QD sama dengan 40/2P. Fungsi AS per QS sama dengan 10 tambah 1P. Keseimbangan terjadi saat QD sama dengan QS. 70 kurang 2P sama dengan 40 tambah 1P. 70 kurang 40 sama dengan 2P tambah 1P. 30 sama dengan 3P. PX sama dengan 30 per 3. PE sama dengan 10. Jadi harga keseimbangannya 10. Fungsi AE. Fungsi AD. QD sama dengan 70 kurang 2P. 70 kurang 2 kali 10 sama dengan 70 kurang 20. QE nya sama dengan 50. Dan fungsi AF pun sama. QS sama dengan 40 tambah 1P. Sama dengan 10 tambah 10 kali 10. Sama dengan 40 tambah 10 sama QE sama dengan 50. Kuantitas keseimbangan adalah 50. Maaf, ini yang di bawah 40, seterusnya 40 ini, bukan 10. Perubahan harga apabila penawaran naik dan permintaan tetap. Fungsi AD per QD sama dengan 70 kurang 2P. Fungsi AS per QS sama dengan 10 tambah 1P. Keseimbangan terjadi saat QD sama dengan QS.
70 kurang 2P sama dengan 10 tambah 1P. 70 kurang 10 sama dengan 2P tambah 1P. 60 sama dengan 3P. Px sama dengan 60 per 30. Ps sama dengan 20. Fungsi AD sama dengan QD sama dengan 70 kurang 2P sama dengan 70 kurang 2 kali 20 sama dengan 70 kurang 40 QS sama dengan 30. Fungsi AS pun sama. QS sama dengan 10 tambah 1P sama dengan 10 tambah 1 kali 20 sama dengan 10 tambah 20, QS sama dengan 30. Jadi kuantitas keseimbangan sama dengan 30. Ini untuk yang bawah 10 ini juga salah. Mohon maaf. Ini seharusnya 10 bukan 30. Ini untuk contoh kurva tadi. Pengaruh terhadap harga dan kualitas secara grafis. Ini soalnya, contoh soalnya. Penawaran agregat. Penawaran agregat meningkat. Permintaan agregat. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Benedictus. Baik, saya akan melanjutkan materi yang diberikan oleh teman saya Ricky Fadli Ramadhani. Yang ketiga, inflasi akibat perang. Kenaikan jumlah yang beredar juga dapat disebabkan perang atau ketidakstabilan politik suatu negara. Pemerintah membiayai perang dan ketidakstabilan politik dengan mencetak uang baru, maka memicu terjadinya inflasi atau inflation. Tindakan fiskal untuk mengurangi inflasi dapat dilakukan dengan meningkatkan pajak untuk memperkecil defisit anggaran pemerintah, karena akan menurunkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang dan jasa. Kenaikan pajak dapat juga akan menurunkan daya beli masyarakat, dan ini akan menurunkan kapasitas perekonomian secara keseluruhan. Empat, inflasi menurut teori Keynes. Inflasi terjadi karena beberapa kelompok masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan secara ekonomi, yaitu 1. Pemerintah. Pemerintah dapat menyebabkan inflasi apabila defisit pemerintah dibiayai dengan cara mencetak uang baru. Semakin besar defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang baru, maka inflasi akan semakin tinggi. 2. Pengusaha. Pengusaha dapat menyebabkan timbulnya inflasi dengan cara memaksakan diri untuk melakukan investasi baru secara besar-besaran, dan investasi itu diperoleh dari kredit bank. Yang ketiga, serikat buruh. Serikat buruh dapat menyebabkan inflasi apabila serikat buruh menuntut kenaikan gaji di atas tingkat produktivitasnya, sehingga akan terjadi inflationary gap, yaitu permintaan efektif dari seluruh kelompok masyarakat melebihi jumlah barang yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Yang kelima, cara perhitungan inflasi. Inflasi pada dasarnya mengulur perubahan harga dari waktu ke waktu. Angka indeks biaya hidup mencatat perubahan barang dan jasa sehingga dapat menentukan kondisi inflasi ataupun deflasi. Salah satu angka indeks yang dipakai untuk menghitung inflasi adalah angka indeks. L sama dengan sigma PN kali QN dikali 100 per sigma PO dikali QO, di mana L sama dengan indeks papers, PN sama dengan indeks harga barang tahun perhitungan, PO harga barang dan jasa tahun dasar atau base year, QO sama dengan jumlah barang dan jasa pada tahun dasar. Tahun dasar merupakan tahun basis yang digunakan sebagai dasar perhitungan perubahan harga, yang biasanya diberi nilai 100 pada tahun berikutnya. Apabila indeksnya lebih dari 100 berarti terjadi kenaikan harga. Sebaliknya, apabila nilai kurang dari 100 berarti terjadi penurunan harga. Diketahui data
harga beras pada tahun dasar adalah Rp2.500 per kilogram dan jumlah yang dibeli rata-rata per bulan 50 kilogram. Harga beras pada tahun pencatatan adalah Rp3.000 per kilogram. Diminta hitunglah indeks komoditi beras tersebut. Jawab dengan menggunakan angka indeks list price sama dengan L sama dengan sigma PN kali QN per sigma PO kali per QO dikali 100 sama dengan L sama dengan sigma 3000 dikali 50 per sigma 2500 dikali 50 dikali 100 sama dengan 120. Jadi dari tahun dasar harga beras mengalami kenaikan 20% atau 120 dikurang 100. 3. Penggolongan inflasi. 1. Berdasarkan asalnya inflasi dapat digolongkan menjadi A. Inflasi yang berasal dari dalam negeri, B. Inflasi yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya terhadap harga dapat digolongkan menjadi A. Inflasi tertutup, yaitu inflasi yang berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu. D. Inflasi terbuka, yaitu inflasi yang berkaitan dengan semua barang secara umum. Yang ketiga, berdasarkan dampaknya yang sangat parah terhadap nilai uang yang harus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali atau hiperinflasi. Yang ketiga, tingkat inflasi. 1. Inflasi ringan. Inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi, tapi belum menimbulkan krisis di bidang ekonomi. Inflasi ringan berada di bawah kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi yang belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini sudah menurunkan tingkat kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi ini berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi ini sudah mengacaukan kegiatan perekonomian. Pada inflasi ini, orang-orang cenderung menyimpan barang dan umumnya orang-orang enggan untuk menabung karena bunga tabungan lebih rendah dari laju inflasi. Inflasi ini berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, hyperinflation. Inflasi ini mengacaukan kondisi perekonomian dan susah untuk dikendalikan walaupun dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Inflasi berat ini berada lebih dari 100% per tahun. Tingkat inflasi. Inflasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang lain. Sementara negara-negara berkembang lain mengalami tingkat inflasi antara 3% sampai 5% pada periode 2005 sampai 2014. Indonesia memiliki rata-rata tingkat inflasi tahunan sekitar 8,5% dalam periode yang sama. Institusi internasional seperti International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia mengkritik pemerintah Indonesia karena menyediakan bahan bakar dan listrik murah untuk para penduduknya. Kebijakan ini menyebabkan kelemahan finansial, atau terutama karena Indonesia telah berubah menjadi importir minyak neto di tahun 2000-an, membatasi investasi pemerintah untuk sektor-sektor yang lebih produktif.
Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Indonesia juga dapat mengakibatkan biaya-biaya ekonomi yang tinggi. Hal ini menghambat konektivitas di negara kepulauan ini dan karena meningkatnya biaya transportasi untuk jasa dan produk, atau sehingga membuat biaya logistik tinggi dan membuat iklim investasi negara ini menjadi kurang menarik. Gangguan distribusi karena isu-isu yang berkaitan dengan infrastruktur sering dilaporkan dan hambat dan membuat pemerintah menyadari pentingnya berinvestasi untuk infrastruktur negara. Infrastruktur telah dipandang sebagai prioritas utama. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EL. Keempat, dampak terjadinya inflasi. 1. Bagi konsumen. A. Apabila inflasi ringan akan mempunyai pengaruh positif karena orang akan bergairah untuk bekerja dan menabung. B. Apabila inflasi berat akan mempunyai pengaruh negatif karena orang akan menjadi tidak semangat untuk bekerja dan menabung. 3. Yang kedua, bagi produsen. A. Apabila inflasi menyebabkan pendapatan yang diperoleh lebih besar, maka inflasi akan menguntungkan. B. Apabila inflasi menyebabkan kenaikan biaya produksi yang besar dan akan menurunkan pendapatan, maka inflasi merugikan. Produsen akan menghentikan produksinya. Yang ketiga, secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi, mendorong kenaikan suku bunga, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari pemaparan materi bab 7 tentang teori inflasi. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, teori inflasi menjelaskan tentang kondisi kenaikan barang dan jasa secara umum dan terus-menerus serta dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua, teori inflasi dapat ditentukan dengan kurva agregat demand atau AD dan kurva agregat supply atau AS. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi yaitu tarikan permintaan, tarikan penawaran, dan akibat perang. Yang keempat, tingkat inflasi di Indonesia masih cukup tinggi dikarenakan kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur. Yang kelima, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi, mendorong kenaikan suku bunga, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, itu saja pemberian materi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Jika ada kata-kata atau tindakan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.